menyenangkan hati istri itu pahalanya lebih besar dari puasa. Rekam ni seketik kau saya. Tapi kau bunyinya dah kayak apa? Kata, adik lalu bunyinya kecil ambo kau. Membahagiakan hati istri pahalanya lebih besar dari berpuasa. Kecil apa? Maksud lo? Nah, memang membahagiakan hati istri kau Pak lebih kadang bodoh puasa Pak wajib. Itu makuk kecil Nabi itu Pak. Bohong itu dosa besar kan? Tapi ada 3 bohong yang dapat pahala. Dari 3 bohong yang berpahala itu 1 diantaranya berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri Pak ya. Itu beda tuh. Baiklah Ibu yang saya muliakan, ini kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad itu tidak cukup waktu 1-2 jam Bapak Ibu, bahkan 1-2 hari pun tidak cukup. Kita mulai saja dari nama beliau. Bapak ya. Nabi kita tuh namanya Muhammad. Begitulah dalam Al-Quran disebutkan minimal 4 kali kata itu muncul. Maka ada satu surat namanya surat Muhammad. Ya, Muhammad itu arti harfiahnya sesuatu yang dipuji. Namanya isim maf'ul, kata sifat itu, adjektif, sesuatu yang dipuji. Sesuatu yang dipuji itu ada 2 namanya, ada 2 katanya dalam bahasa Arab. Ada Mahmud, ada Muhammad. Dua-duanya sama-sama isim maf'ul. Jadi ada Mahmud, ada nama orang Mahmud juga Pak ya. Sama artinya tuh, yang dipuji. Tapi Allah tidak memberi nama Nabi kita dengan Mahmud, tapi diberi nama Muhammad. Bedanya apa? Kalau Mahmud itu namanya mujarad. Mujarad itu standar, sekali saja dipuji, namanya Mahmud. Kalau Muhammad itu namanya mazid, plus taksir maknanya. Banyak, sering, terus, dan selalu akan dipuji. Itu bedanya. Kenapa Nabi kita disebut Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu sangat banyak dipuji, terus akan dipuji, selalu dipuji, dan tidak akan pernah berhenti dipuji. Karena Allah sudah menjamin, wa rafa'na laka zikrak. Muhammad, namamu telah kami angkat. Setiap nama Allah disebut, selalu nama Muhammad disebut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu begitu. Setiap ada nama Allah disebut, ada nama Muhammad disebut. Bahkan kubah-kubah masjid pun dibuat Allah di atas itu tulisannya, ada tulisan Muhammad di samping itu. Itu buktinya Nabi Muhammad itu bukan hanya dipuji makhluk, Allah dan para malaikat pun akan terus dan selalu memuji beliau. Bahkan ada satu buku yang judulnya dalam bahasa Indonesia 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Penulisnya non-muslim, Michael Hart namanya. Itu dari 100 orang itu Nabi Muhammad nomor 1. Walaupun menempatkan Nabi Muhammad nomor 1 pun tidak cocok. Karena Nabi Muhammad tak bisa dibandingkan dengan makhluk manapun. Karena itu kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad di puncak akhlak. Kalau dibandingkan dengan yang lain, bukan ala namanya itu. Nabi Muhammad itu di puncak. Nabi Muhammad itu terpujinya Bapak Ibu bukan hanya sejak jadi Nabi, sejak dilahirkan sudah menampakkan sifat-sifat mulia. Ada sebuah cerita populer Bapak Ibu, dalam banyak kitab sirah disebutkan. Kan Nabi Muhammad itu diasuh dan disusukan oleh perempuan namanya Halimah ya. Kita bahas. Halimah ini datang dari kampung Sa'idah. Orang kampung Sa'idah itu pekerjaannya memang ya menyusukan anak-anak orang. Ya, karena memang dulu dalam tradisi Arab, anak ini memang disusukan oleh orang lain. Maka ada profesi menyusukan anak orang.
Itu dulu Nabi hidup di masa itu, lahir di masa itu, maka ikut tradisi itu. Nanti setelah Nabi jadi Rasul, turun Al-Baqarah 233. Tak boleh lagi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu, perempuan-perempuan, istri-istri wajib menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Wajib hukumnya. Ibu wajib menyusukan anak 2 tahun. Menyusukan, tak bagi susu lah. Beda tu mah. Dan ibu kau dah sibuk kan yang parah si susunya. Tu nyala tak di kulkas leh. Kau dah gisut dot anak 2 tahun dah besok ibunya tuntik di akhirat tu. Cayolah kamu. Tu baca dulu Ustaz, ini anak ladang-ladang Ustaz. Imbaunya. Ya, tu namanya. Endah jam nyusu balik lah. Pala kadang dulu susu ni tu dah dulu. Ya, imbaunya anak-anak tu. Dulu kalian tak sempat ama susukan panu 2 tahun lah ya. Lain bagi susu dulu tapi dapat susuan lah. Ya, apa ama disibuk kerajo lu menolong ayah kalian. Ayah kalian pergi ke Malay dulu. Terpaksa dia kerajo bantunya. Jangan lagi bapa nama di akhirat besok nak. Ya. Ndak aman ndak masalah dah. Tu aman ibu tu. Tapi kalau ndak besok tuntutnya ibu tu. Kerana ibu tak bertanggungjawab namanya tu. Nak perintah Allah begitu. Ya. Nah, dulu memang disusukan oleh orang, begitu tradisi Arab. Maka Nabi itu disusukan oleh Halimah tu ceritanya. Jadi Halimah tu berangkat dari Saidah itu rombongan. Halimah ini miskin, ya, badan kurus, kendaraan kurus, karena miskin lah. Kurang gizi. Bahkan ceritanya air susunya hanya sebelah kiri yang ada, sebelah kanan kosong. Nah, kurang gizi. Tapi karena tuntutan hidup, cari juga lah anak untuk cari tambah-tambahan belanja. Ibu di Makkah orang lebih dapat anak. Cik tinggal Nabi Muhammad ko. Tak nama orang ambil lah tu anak yatim. Saya akan bagi piti ko pak nak dol. Bawa dulu ibu kalau lah mati apa ko anak ko lah selesai ko nak dol itu. Tu maka yang wajib disantuni anak yatim. Anak yatim wajib disantuni. Tapi kalau anak piatu mati induknya tak wajib disantuni lah. Bakok betul apaknya doh. Paknya pergi ranjau sampai menikah. Sampai diserahkan ke suami besok. Yang wajib tu anak yatim. Bahawa kalau mati apaknya, amaknya menikah je laki-laki lain, mereka dibuat suami baru yang nak tinggal. Yang betul aturannya. Bahawa anakku milik apak dan milik induk lah. Tuh, begitu ya. Tak ada yang mau bawa Nabi tu. Siapa yang mau kasih belanja nanti? Tinggallah Nabi Muhammad sendirian di situ. Datang Halimah, ya, temu kakek Nabi. Kata kakek Nabi, kalau ada anak-anak cucu ambu, anak apaknya tak do leh. Ya kan, kau cari piti, engkau yang nak do piti lah. Tapi kalau engkau yang meliharanya, kalau namu engkau meliharanya, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Abayu lah je suami, dah baca itu dah anak seorang kau tinggal ya. Nak dah bapak lah kiranya. Kau cari piti dah kerapik untuk lo kau. Baca roh tu. Kata suaminya, kalau lagi namu kau melihara, taluk dia kau cubalah cik suaminya. Ya dah, dan biarlah anak kau sepakatlah, jadilah, dah baru kami kasuh. Disusukanlah. Pertama kali menyusu, disusukan ke yang kiri tadi yang ada isinya. Yang di situ anak Halimah sudah menyusu, Hamzah namanya. Apa yang terjadi? Nabi tidak mau menutup mulutnya rapat-rapat. Seperti Nabi Musa dulu disusukan ke semua ibu-ibu di Mesir, tidak mau dia. Sampai ibunya datang. Ini juga tidak mau Nabi Muhammad tu menyusu. Ini heran Halimah bala anak ketik kau nak mu menyusu kan. Besok kalau anak-anak ketik tu kan tak fikir kan tu. Kabau Jawi pun nunjuk begitu tu. Tu. Maka nak namu anak kau. Iseng salah putar ke kanan yang kosong tu. Baru Nabi nak mahu apa itu. Ya, dan itu mukjizat pertama, kantong susu Halimah penuh. Di situlah Nabi 2 tahun menyusu, tak pernah ke yang kiri. Tak pernah mau dia ke yang kiri. Pada usia Nabi 7 hari ketika itu baru pergi. Karena sebelumnya Nabi menyusu ke Suwaibah budak Abu Lahab. Kenapa Nabi tidak mau menyusu ke yang kiri? Karena itu punya orang. Ada yang punya yang kanan yang tidak ada pemilik. Nabi mau ke yang kanan. Tuh, hebatnya Pak. Nabi itu umur 7 hari bisa membedakan punya orang yang punya awak. Tuh hebatnya Nabi. Awak kadang-kadang tak beda loh Pak. Ya.
Itulah bukti Nabi Muhammad itu Muhammad terpuji. Nah Bapak Ibu, keterpujian Nabi itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saking hebatnya akhlak Nabi, sehingga Allah harus memberikan taukid berlapis. Wa innaka, satu, la ala, dua, tambah lagi ala, tiga, tambah lagi mentakdimkan huruf jar, empat taukidnya untuk menjelaskan kemuliaan akhlak Nabi. Nah persoalannya Pak Ibu, kita yang hampir kita pelajari, Nabi itu menjadi mulia itu tidak kebetulan, diset oleh Allah untuk jadi contoh bagi kita. Apapun perjalanan hidup Nabi, dari mulia beliau sebelum dilahirkan sampai meninggal, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya disetting oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi kita. Mari kita belajar dari bagaimana Nabi menjadi manusia yang terpuji, supaya Bapak Ibu bisa belajar untuk menjadikan anak keturunan kita seperti Nabi Muhammad. Satu, siapa bapak beliau? Bapak beliau namanya Abdullah. Abdullah itu kalau Bapak Ibu baca sejarah, adalah pemuda yang paling saleh di kota Makkah. Tidak pernah dugem. Karena orang Arab dulu suka dugem Bapak Ibu. Pesta-pesta malam itu kebiasaan orang Arab. Ya. Tidak pernah minuman keras, tidak pernah mabuk-mabuk. Karena khamar itu budaya Arab yang susah menghilangkannya. Sampai ayat 23 tahun turun ayat untuk mengurus khamar itu sampai haram. Ada 4 ayat yang turun itu bertahap. Saking susahnya khamar itu dihilangkan. Bapak Nabi tidak pernah mencicipi khamar satu teguk. Tidak pernah pergaulan bebas, tidak pernah macam-macam. Itu makanya banyak wanita-wanita di Makkah itu berharap jadi istrinya Abdullah. Saleh. Dan bapak Nabi itu beriman. Jangan dibilang bapak Nabi itu musyrik. Ada juga pendapat katanya bapak Nabi masuk neraka. Siapa bilang? Bapak Nabi itu pengikut ajaran nenek moyangnya Ibrahim, Hanif namanya. Memang sejak Nabi Ismail tidak ada Nabi setelah itu, tapi ajaran Nabi Ibrahim tetap berkelanjutan tuh. Mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, begitu. Memang dari awal sudah diajarkan begitu. Makanya Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah, di surat Ibrahim ayat 37, apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak cucu saya di pinggir Ka'bah ini, tolong jadikan anak cucu saya menjaga salat mereka. Berarti bapak Nabi salat itu. Karena bapak moyangnya Ibrahim salat. Masa cucunya tidak salat? Bapak Nabi itu mukmin, bukan musyrik, masuk surga itu. Memang tidak beriman ke Nabi Muhammad karena belum lahir, tapi beliau beriman kepada nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail, dan itu yang diikuti ajarannya, Hanif namanya, ya. Dan pemuda saleh. Nah, makanya bapak Nabi itu usia 23 tahun mati. Setelah menikah dengan Aminah, sudah tertanam benih, 2 bulan hamil, bapaknya pun meninggal dunia dalam perjalanan dagang menuju Syam. Di Madinah meninggal dunia. Jadi memang bapak Nabi itu Ibu tidak panjang umur lah, 23 tahunnya. Memang pamih orang kampung Ibu, kalau orang elok laku tidak panjang umur lah. Ambo nak macam Ibu yang panjang umur dia elok laku lah, kau aja salah faham. Kau aja tahu kau saya kami ni tua kau dia elok laku kami rendah. Ya, itu pamih orang saya Ibu. Kalau mati muda kan di yo elok laku itu. Gitu. Ya kalau gaib mati kita nampak banyak buruknya Pak. Dia elok lah. Muda kan ada buruknya tu. Nah, jadi Abdullah tu saleh Ibu. Ya, laki-laki yang sangat baik. Aminah ibu Nabi juga perempuan salihah, maka namanya Aminah, yang jujur. Aminah itu juga sama. Ada satu tradisi bagi orang Arab dulu, wanita-wanita Arab, namanya tabarruj. Wala tabarraj wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Perempuan-perempuan dulu tu Ibu suka berpakaian yang menarik ya perhatian laki-laki. Itu tradisi orang Arab di dulu begitu. Pakai galang di kaki, pakai ko. Nah, Aminah tak pernah. Aminah tu perempuan yang baik. Maka dari Abdullah, bibit yang baik, ketemu Aminah, lahan yang baik, baru lahirlah Muhammad, orang yang terpuji.
Tidak bisa Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan keturunan seperti Muhammad terpuji, tidak kita siapkan lahan yang baik dan bibit yang baik. Itu kenapa dalam agama konsep memilih jodoh itu kata Allah, la tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kau menikah dengan perempuan yang agamanya tidak baik. Sesungguhnya budak kalau beriman baik, dia budak status seperti binatang, lebih baik itu dinikahi ketimbang budak walau akjabatkum, walaupun budak ini mencengangkanmu, walaupun yang perempuan ini mencengangkanmu, yang musyrik tadi, cantiknya, kayanya, jabatannya, tapi agamanya tidak baik, budak nikahi. Makanya kata Nabi, nikahilah perempuan karena 4 ya. Tungkahul mar'atu li arba'in, nikahi perempuan karena 4. Li jamaliha karena cantiknya, lima liha karena kayanya, ya, lihasabiha karena keturunannya, lidiniha karena agamanya. Tapi kata Nabi, fasfar bizatiddin, yang paling beruntung yang memilih agama, taribat yadah, dunia akhirat dia bahagia. Nah, itu makanya Bapak Ibu, agama itu nomor 1. Ya, kalau rancak lama ya Bapak Ibu, cantik kok paling hampir 5 ya. Itu kalau pandai perawatan tuh, lecok spa. Kalau wadak waris saya, wadak pipa saya tak mau loh. Nah. Lagi apa-apa malam bagi perawatan. Kata, udah apa-apa kau pak, nampak orang rumah kawan makilik tu puji tu. Pancak muka ibu ndak rasih. Nah, ngadu ibu tu ka, pak kamu tanya ke ibu tu perawatan kulit maka dokter 2 juta perawatan sekali itu perawatan. Oke siapa? Aku mencintaimu apa adanya. Kalau lah kakak lu piti apa adanya pak. Ndak kalamu tak cantik tu loh. Harta kadang datang kadang pergi. Jabatan 2 periodenya pak. Minta 3 demo orang itu. Ya pak. Agama yang permanen Bapak Ibu. Maka kau cari minantu, Bapak Ibu, agamulah nomor 1. Kadang kini kau Bapak Ibu kalau cari minantu, Masya Allah, mak kerajo dokter 2 hari pesta pak di gedung tu. Tapi kerajo minantu, gari mas haji mandoa ketik saja pak. Nabi ayam dia siku. Harusnya yang gari mas haji itu seminggu pestanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu enggak siapa orang yang paling aman di akhirat kelak di padang mahsyar? Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang diamankan Allah. Pertama, di hari berbangkit itu dia sudah diamankan oleh Allah. Bahkan dia boleh membawa orang yang dia sukai. Waradiyalahu qaulan. Siapa mereka? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang taat beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu dapatlah anak muda taat beribadah tu aman, mahal tu Bapak Ibu. Barang langka tu. Ya. Ya kalau dokter yang saleh tak apa-apa, pengusaha saleh, perwira saleh tak apa-apa. Tapi kalau harus memilih dari yang semua itu, agamalah nomor 1. Tak mungkin Bapak Ibu mendapatkan keturunan yang baik kalau bibitnya, lahannya tidak disiapkan yang baik pula. Itu kenapa Nabi Muhammad tadi. Karena bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu besok orientasinya tukar lah cari minantu. Ya. Kalau bisa kriteria cari minantu tu hafal Quran sekian juz. Wah mantap tuh. Ya kan? Baru karajonya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu lembut, pribadi yang sangat lembut. Bapak Ibu kalau baca sejarah Nabi itu kelembutannya Masya Allah. Tak kaurang, tak kakawan, tak kalawan. Nabi itu misalnya begini, Nabi itu kan punya hater ya. Biasalah Bapak Ibu, sebaik-baik orang dia punya dua apa itu? 2 sisi. Ada fans, penggemar, ada hater. Ya. Pembenci. Saya ni Bapak Ibu, sebaik-baiknya saya, kalaupun saya baik, pasti ada yang benci saya, ada yang suka saya. Itu manusiawi. Manusiawi itu Pak.
Abdul Samad tu santiang tu. Tapi coba cari di media sosial tu, sebanyak yang membencinya, sebanyak yang menyukainya. Dunia begitu aturannya. Jadi jangan Bapak Ibu berharap semua orang suka dengan kita. Aku tidak di dunia kita hidup itu. Jangan pernah berharap semua orang menyukai kita. Itu keliru Bapak Ibu itu. Adalah alami kalau ada orang benci kita, ada orang suka kita walaupun kita baik, itu dunia. Yang tidak ada begitu di sorga. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Di sorga besok manusia tu tidak ada lagi yang bertengkar, tidak ada lagi yang saling membenci, semuanya ikhwan, bersaudara. Di sorga tu besok orang cupin-ipin siapa? Awang ngecek seorang betul. Ngecek seorang lain betul. Tu. Tapi kalau di dunia kau Pak mengecek awak kena ngotak tu. Yang situ Pak. Itu dunia. Jadi Pak Pengurus, jangan Bapak Pengurus kecewa kalau banyak yang mengkritik awak. Dunia itu. Ya. Jangan sampai dia nak kaya pengurus lah. Batu percuma sih obek eloknya, tak ada elok orang sekolah. Enak. Kalau semua kebaikan Bapak Ibu harus dipuji orang, pindahlah ke surga. Selama di dunia tak selalu orang suka dengan kita. Dan kita begitu, semua begitu PM. Bapak Ibu, kalau disurvei jujur kini kau yang hadir kini kau nak sadu suku jambo lah kau. Saya lah. Ambo tak tahu tiba hati Bapak Ibu lah kau. Tapi kau jujur kini kau disurvei kini kau, ambo yakin separuh tak suku jambo. Tapi tiba kamari dek sagan kadang-kadang, ya toh, bukan dek ingin menang ambo. Dan itu dunia. Tak perlu kita kecil hati PM. Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia, tapi pembencinya tidak sedikit. Dan itu risiko kita. Jadi Bapak Ibu jangan ya kita kemudian kalau mohon maaf nih ya kalau jadi pejabat, jadi penguasa, lalu banyak orang yang tidak ketuju mengkritik awak Pak. Lalu berang kecewa Pak. Itu tidak paham dengan dunia namanya itu Pak. Dunia begitu. Memang dari dulu diciptakan dunia begitu. Ya. Tapi Nabi tidak pernah menunjukkan sifat kasar kepada pembencinya sekalipun. Abu Lahab tu ketika Nabi ceramah, ketika Nabi berdakwah itu dilempar dengan batu. Istrinya menebar duri. Abu Lahab, apakah pernah Nabi membalas? Allah kemudian mencaci Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Nabi tak pernah keluar cacian apalagi balasan. Tidak. Kerana Nabi sudah tertanam sifat lembut di hatinya. Orang benci dia tu biasa, tak ada masalah. Abu Jahal menggali lubang dah satu kali dia gali lubang untuk menjerumuskan Nabi ke lubang, lupanya je lubangnya. Ini masuk surang. Nabi sampai mangkit kok tiba dawak sayang sudah engkau perang yang mati yang Nabi tidak. Nabi bergegas angkat sampai di atas, bukannya terima kasih Pak. Kecil Abu Jahal dari tadi tali banyak masuk dan dapik loh, dah tangan cang libang beraja sihir saja. Nah, kau tiba dawak ke bantam ke bawah balik tu masuk anglit je. Ya Pak. Tak pernah Nabi begitu. Senyum saja Nabi. Ya. Nabi pergi ke Taif, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah kepala Nabi Pak. Darah kepala Nabi. Datang malaikat Muhammad, angkat tanganmu ke langit, saya hancurkan tu orang. Nabi angkat tangan ke langit, tapi bukan berdoa minta dihancurkan. Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Mereka menyakiti saya bukan karena mereka kasar, karena mereka tidak tahu saja. Andai mereka tidak beriman, mungkin anak cucunya beriman. Kok tiba dia awak tu dapat tawaran menarik model tu. Pada darah palu apa ibu? Tiba malaikat dan hancur orang gua. Pakai jawab tandihan. Itu nak. Ya. Nabi tidak apa itu. Itu kelembutan Nabi.
Hingga orang yang membencinya pun, Nabi Nuh, Pak, ketika Nabi Nuh disakiti oleh kaumnya, apa kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah? Ya Allah, la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan satu pun orang kafir tinggalkan di muka bumi ini. Hinakan, hancurkan mereka semua. Maka datanglah banjir besar tu, hilang semua. Itu karena Nabi Nuh berdoa, habiskan mereka semua. Nabi Muhammad enggak. Itu lembutnya hati Nabi. Nabi pernah dilempar dengan kotoran onta. Setiap saat pagi-pagi kena kotoran onta. Suatu pagi tak ada ciri unta tabang deh. Tanya mah orang gua cak Nabi. Tak ada ciri unta tiba pagi kalau. Kira sakit orang tu. Habis salat subuh, Nabi orang pertama yang menjenguk dia. Kok tiba dia awak? Lah, saya cuba lah jangan. Ini kan kurang ajar kan. Itu Pak. Oh, lembutnya Nabi kalau ke istri tak tanggung-tanggung lah Pak. Nabi itu kan ketika di Makkah kan dakwanya sir Pak. Tak mau dikini dakwah lah Pak. Dakwah di Makkah ku jam 1 malam. Al-Quran ku tak dibukukan lebih buku pada masuk Utsman baru kau. Quran ku di mulut Nabi sih baru. Jadi kalau kita mendengar Quran, dengar Nabi. Berkumpullah di rumah Arqam bin Abil Arqam jam 1 malam. Setelah Nabi pulang jam 1, jam 2, jam 3 Nabi pulang salat subuh nado leh. Itu Khadijah kalau lalu pintu tak kunci, lampu mati, Nabi tidur di luar tu Pak. Iya. Dah pernah Khadijah nutup pintu tu Pak. Lalu di luar. Kan zaman dulu pintu kan tak boleh kini kuncinya lah Pak. Bapalang di dalam tu. Bagi kayu dua tagak tu bapalangan tu Pak. Yang buka orang dalamnya Pak, orang luar tak bisa buka lah. Nabi tak pernah mengetuk pintu tu Pak Ibu. Lalu di luar tu. Kalau Khadijah dah tidur. Khadijah pernah berkata, ya Rasulullah, bangunkan saya. Kata Nabi, saya tidak ingin mengganggu tidurmu. Coba bayangkan lembutnya Nabi ke istrinya Pak. Pulang ceramah Pak. Lalu di luar. Iko pulang mendomino bertoko pintu. Ya. Apa-apa yang suka duduk di pos mendomino buat kunci surang-surang. Ya, jangan daga-daga pintu tu leh. Nak di luar lalu. Ya kok kamu contoh Nabi je Pak. Ya. Kadang ibu-ibu kau jangan balik jam 1 mulai kata kalau baru. Petoko pintu. Tak jago tak kagi sakit padu tu. Sampai subuh ibu tak mau lalu itu. Enak. Kan menyeso nama tu. Nah, mulai malam kau ibu buat kunci surang-surang, Pak. Kopi kunci tu. Je buka-bukanya pintu le ibu. Lalu saya. Ambo tanggung jawab esok. Begitu lembutnya Nabi, tak mau mengganggu tidur istrinya. Bahkan Aisyah cerita ni Aisyah cerita ibu. Atani Rasulullah zatayab ni hadis ini pernah saya sampaikan di ceramah di pengajian mingguan. Satu kali kata Aisyah, Nabi datang ke rumah saya di siang. Lalu Nabi bertanya, ya Aisyah, hal indakunna syai'? Aisyah, ada tak sesuatu yang bisa dimakan? Jadi Aisyah tu Ibu bercerita, Nabi seumur hidupnya dengan saya tak pernah bertanya jenis makanan. Lai dorandang, lai gulai ikan. Nabi bertanya, ada tak sesuatu? Sesuatu. Apa saja. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin membebani istrinya. Apa sajalah, karak jadi juk. Iko nasa meja sambal batanyone ndak ada le. La ilaha. Ya. Ada ndak sesuatu? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, ndak ada Rasulullah, ambo ndak masak. Ya. Nabi pulang siang Pak. Aisyah duduk di rumah di pagi Pak. Bila mak saya ngecek ndak masak. Apa Nabi marah? Apa jawaban Nabi? Izan inni shaimun. Ndak apa-apa. Kalau kau ndak masak, saya puasa. Coba hebatnya Pak. Itu ada Sahih Bukhari itu Pak. Ndak masak engkau ndak ba'alu, aku puasa. Itu
Itu kemudian jadi hukum. Apa hukumnya? Puasa sunat boleh niatnya siang hari. Misalnya ibu patah selero dari pagi tak mau makan saya dah. Ajam sabale hari dia puasa sana sah. Kalau puasa Ramadan wajib sebelum fajar niatnya. Ya, sah niatnya jam 2 itu. Dengan catatan dari subuh tak makan tak minum lupa. Tapi jam 7 habis lontong sepiring tu beko jam sabale baru niat. Tapi enggak lah tu. Nah, itu hukumnya itu. Tapi yang dicontohkan Nabi apa? Kelembutan ke istri. Sehingga istrinya tidak pernah takut. Bahkan mengecian dia pun tidak masak. Tak takut. Apa-apa kalau ada murid itu ibu kira-kira Pak. Pak pulang siang Pak, parit lapar latih Pak. Tak ada kena makan Pak. Wah tanya kena. Pak sambal dia nak masak dah macam. Ajawi apa? Cuma rasa kau rumah di pagi tadi. Dah. Tapi Nabi tidak. Ambil puasa. Sehingga istri-istri Nabi pun tidak pernah merasa takut kalau Nabi pulang. Karena ada bapak-bapak ni, kalau pulang istrinya sasak angok. Asal pulang menyerengi ibu ko salah sesadorinya. Sehingga kalau bunyi pintu pagar, apa pulang, ibu ko lembaca kursi je bagai. Ya. Kalau kursi baca tu setan pulang tu Pak. Memang ada ibu-ibu ku apa-apa ku model tu perangainya. Tak ada kelembutan, asal pulang menyerengi setali. Ya. Sehingga kau dapat telefon ibu ku, Bu, ambo dak pulang lo do dinas luar kota seminggu, sujud syukur ibu ku langsung. Itu kelembutan Nabi tu Pak. Nah. Jadi apa-apa kamu contoh Nabi itu lah. Dia menyerengi panjangnya ke ibu. Pulang tak ada makan puasa. Besok pulang tak ada makan puasa dia. Sampai bila puasa Ustaz? Sampai bila aja. Tapi ibu-ibu jangan bertonggok dah kecil ambo ke besok. Ibu dah masak-masak lah kan. Babu sambal. Tak dengar Ustaz ceramah malam tadi. Aisyah itu. Dan Aisyahnya dicontoh, yang dicontoh nabinya. Aisyah dicontoh loh. Ya, jadi ibu ambil contoh ke Aisyah. Ini contoh dari Nabi begitu. Tak hebat Nabi itu Pak. Lembut. Tak ada orang istri pun nyaman, senyaman-nyamannya. Lalu kata Aisyah lagi, Nabi datang lagi keesokan harinya. Lalu saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, kad uhdiya ilayya his. Saya diberi orang his. His itu makanan, kalau di awak sejenis martabak Mesir lah Pak Ibu. Saya menunggu engkau makan dari pagi, saya tidak makan. Saya tunggu engkau pulang. Ayo kita makan. Nabi, makan kata Nabi. Nabi langsung makan bersama Aisyah. Padahal Nabi sedang puasa. Ya Pak, hebatnya Pak. Nabi sedang puasa, Nabi makan, membatalkan puasanya. Tak ngomong sama istrinya, makan saja. Padahal Nabi puasa. Lah sudah makan baru Nabi kasih tahu puasa. Kenapa Nabi membatalkan puasanya ketika Aisyah majak makan? Karena kata Aisyah, ambo menunggu engkau makan dari pagi. Nabi tidak ingin mengecewakan istrinya. Coba ibu bayangkan cucu. Ibu dari pagi lah tunggu apa lah sampai siang bertahan lapar. Siang pulang apa? Pak, makan ayah. Dia puasa siapa? Oke cibu. Tahu dia kau cak makan tadi ke dia? Itu cibu ya. Nabi makan saja. Itu jadi hukum. Apa hukumnya? Bapak ibu kalau sedang puasa sunat diundang orang makan, makan. Jangan puasa, makan. Saya puasa Senin kuat jam 1 tiba. Misalnya kan Pak Kedir membawa misalnya kan. Pak Pak RW, Pak Ketua mau makan rumah buat ada undangan kuat ada apa? Doa. Apa sedang puasa, makan. Jangan ngecek-ngecek makan saya. Tu puasa Ustaz, dah apa-apa puasa dah dapat pahala tu. Tambah pahala menih undangan lain. Wajib kadang pahalanya. Pauri wakilik lu pulang. Tahu tak?
Jadi hukum. Ya. Tapi ini diundang Pak ya, enggak ditraktir lah gua. Ya, tapi kalau ditraktir enggak. Pas sedang puasa kan. Oh Pak, ya kelapa sebentar makan Pak. Itu traktir namanya itu. Jawab, enggak usah. Makasih banyak. Nah, tapi kalau undangan dan siapkan dari pagi itu makan. Tapi kok puasa sunat ya? Ramadan enggak loh. Jadi ibu salah lu besok apa sedang puasa tengah hari kan Pak makan ada yo lah itu ada tuh. Enggak. Ya. Hukumnya begitu. Tetapi kenapa Nabi berbuka saat Aisyah mengajak makan? Karena Nabi tidak mau mengecewakan istrinya. Karena dalam hitungan agama ni Ibu, menyenangkan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada puasa. Tolong Ibu catat ke ya. Ibu rekam dari kau. Dengan kalimat sebentar kau. Menyenangkan hati istri itu pahalanya lebih besar dari puasa. Rekam ni seketik kau saya. Tapi kau bunyinya dah kayak apa? Kata, adik lalu bunyinya kecil ambo kau. Membahagiakan hati istri pahalanya lebih besar dari berpuasa. Kecil apa? Maksud lo? Nah, memang membahagiakan hati istri kau Pak lebih kadang bodoh puasa Pak wajib. Itu makhluk kecil Nabi itu Pak. Bohong itu dosa besar kan? Tapi ada 3 bohong yang dapat pahala. Dari 3 bohong yang berpahala itu 1 diantaranya berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri Pak ya. Itu beda tuh Pak. Ya, berbohong menyenangkan hati istri. Ibu kalau masak, ya Pak, masaknya tidak tentu rasa loh Pak. Itu, tapi nyoba tanya kalau Bapak rasanya, ya. Pokoknya Ibu kalau masak, tidak ada 2 di dunia kalau. Sado restoran itu bisa tutup sedonya. Itu bohong namanya tuh Pak. Tapi ya pahala Pak. Nah, begitu lembutnya hati Nabi itu. Aisyah pernah bercerita, ini hadis Aisyah juga. Nabi pernah berkata, "Iza akala ahadukum falayam sayadahu qabla ayyul ika aw yulqa." Kalau kamu makan, kata Nabi, jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilatkan orang. Sunnah Nabi begitu Pak. Kalau makan jangan cuci tangan jilat atau dijilatkan orang. Kenapa dijilatkan orang? Kata Aisyah, Nabi kalau makan dengan saya, sering tangan saya dijilat Nabi. Ibu pernah nampak contoh di rumah? Cuba lah kata kali. Ambo dia cuma cuba lah Pak. Cuma ambo tahu hadisnya. Ya cuba lah. Ya. Tapi saya nampak dengan gaya jadi mampu cucu. Bok nampak di cucu, beko kecil cucu. Oh, ni kan perang ngayon enggak kilo. Agak lama lah kau jadi. Gitu kan? Ya. Begitu. Tapi ibu jangan rancak-rancakan. Saat yuk sudah makan Pak. Sunnah. Ya. Kalau mau Bapak alhamdulillah. Kalau enggak jadi imbau lo. Dia sudah makan berdeko panjang lo. Nah, itu lembutnya Nabi. Bahkan hebatnya Pak. Ini Safiyah cerita nih. Safiyah ini istri Nabi juga, ya, dari kalangan Yahudi. Nabi itu kalau kami naik kendaraan, kendaraan dulu kan onta Pak. Nabi itu kalau kami naik kendaraan onta, Nabi jongkok dan kami menginjak paha beliau sebagai anak tangga. Coba hebatnya Pak. Nabi itu kalau naik kendaraan istrinya Pak, Nabi jongkok dan istrinya menginjak paha beliau. Nabi itu kepala negara Pak. Tak PRW lo, tak PRT lo, kepala negara. Lo bayang Pak Pak, presiden Pak. Ya. Nabi Pak, tidak ustaz dah Pak, Nabi menerima wahyu. Tapi kalau istri naik kendaraan, kaki beliau jadi anak tangga.
Itu makanya apa-apa ibu bukan naik auto, bukaan pintu tu Pak. Lah masuk ibu baru tutup pintunya. Nah, kadang ibu-ibu ciek kaki masuk orang Pak auto lah jalan. Gitu. Iya. Ibu kok melambai je. Awak datang lagi. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad tumbuh sebagai pribadi yang sangat lembut? Karena beliau diasuh oleh seorang wanita namanya Halimah. Halimah itu artinya lembut. Halimah. Memang Halimah itu Bapak Ibu hidup di kampung Sa'idah. Sa'idah itu artinya orang-orang lembut juga. Dan di kampung itu memang bahasa orang santun Pak. Nabi Muhammad itu Pak kan lahir di Makkah, tapi digadangan tidak di Makkah loh Pak, digadangan di kampung, di pelosok. Kalau di kampung ku orang lembut mengecek Pak. Orang pedalaman tu kalau mengecek santun beda dengan orang kota Pak. Orang kota ku cenderung kasar. Tu makanya orang pedalaman tu Pak mengecek lunak-lunak. Orang Payakumbuh kan mengecek lunak Pak. Payakumbuh, Sangka. Orang Payakumbuh tu kalau mengecek kan seperti balagu Pak. Kalau menyapu awak kan bilo debo. Tak begitu Pak? Ya. Tapi kalau orang posisi, lah kok. Ah, situ Pak. Kaju-kaju jadinya. Jadi di kampung Sa'idah tu orang lembut sadonya Pak. Halimah tu lembut. Sama lembut Pak. Maka namanya Halimah. Ibu-ibu kalau ingin anak-anak kita punya kepribadian yang lembut, memang di rumah tu harus ada Halimah. Halimah harus ada. Ambo sibuk Ustaz, tidak apa-apa. Carikan level itu, mohon maaf, pembantu tu Halimah. Tu Maryam juga tidak diasuh ibunya, tapi diasuh Nabi Zakaria. Nabi yang ngasuh dia. Nabi Muhammad tidak diasuh ibunya, tapi Halimah yang ngasuh dia. Anak-anak kita ni itu cerminan ibunya. Bila ibunya kasar, anaknya kasar. Bila ibunya bicaranya tidak sopan, anaknya akan bicara tidak sopan. Karena akan copy paste dari ibu. Kadang ibu itu disebut ummi. Dari kata ummi ada kata imam. Kenapa ibu disebut ummi? Karena ibu imam dari anaknya. Apapun yang dicontohkan ibu, itulah anaknya nanti. Karena itulah ibu disebut ummi. Nah, jadi memang ibu-ibu ini yang menjadi pokok. Kalau anak-anaknya santun, ibunya santun biasa itu. Itu aku kehadiran ibu di rumah aku penting. Penting hadir anak ibu di rumah aku. Mohon maaf kadang-kadang ada awak aku ibu, ya, pendidikan tinggi, gelar banyak, ya, karir hebat, tapi anak kacau. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan, tidak menyiapkan Halimah di rumah itu. Kalau tidak bisa kita, tidak apa-apa. Tapi orang yang punya kemampuan untuk menjadikan anak kita menjadi yang santun. Dulu bebu, aku tak tahu tak kini kok bahasa berubah. Dulu bebu, amakku di rumah, pakku ke sawah, ke ladang paduknya Pak. Aku tak kena dulu ketika ya kami ketik-ketik, kalau ada menyapu ke orang, petik, yo cik orang tu. Lah lewat waktu panggil dah mak tu, mari nak. Itu mama awak tu maya. Besok je mak petik je, kini malu awak, mama ya. Tu. Kini kau tak ada tu Pak. Anak-anak kini nyom si orang sadu Pak. Kan? Pak Muslim nyomnya tu. Kenapa kita tak pernah mengajar mereka sopan santun? Karena di rumah tak ada lagi Halimah sekarang. Kita sibuk, suami pergi pagi, pulang sore, isteri pulang pergi pagi, pulang sore, anak Allahu a'lam. Itu maka anak-anak kini mada tangka karena tidak ada Halimah di rumah. Saya Bapak Ibu, ini anak-anak kita di sini. Saya pernah memberi materi pesantren Ramadan tahun 2000 berapa? 16 yang lalu kurang lebih. Anak SMA Pak, anak awak Pak di musala mau bagi ceramah tu. Jam 6:30 mulai materi sampai jam 7 mau bagi materi, masuklah anak berdua, anak awak, anak komplek kau berdua. Ambo tanya, Ananda, bakal talambe gajah dulu ke 6:30 baru jago lupa aja. Tak sopan santun Pak. Baru jago lupa. Pas salat subuh dari itu, baru jago baru subuh lah caknya.
Sentiang saja wehnya Pak. Kata, ada betul lah. Dek yo baru jago, baru kau boleh solat. Kalau baru jago, solat dulu sudut dah. Biar Pak tunggu, sama tadi lanjutkan. Tapi suruh saya Pak. Siapa yang salah tu Pak? Ibunya tidak hadir di rumah. Karena tidak ada Halimah di rumah aku anak model tu. Jadi begitu Nabi Muhammad tu diset hidup beliau supaya jadi contoh dia awak. Maka Halimah hadir di rumah itu. Kalau Bapak Ibu sibuk tak apa-apa, carikan pembantu yang berkelas di rumah tu. Minimal pembantu Bapak Ibu tamat S1. Iya Pak. Tapi kalau pembantu dah tamat SD lo kejadian so anak awak. Tentu pendidikannya tentu tak bisa mencerminkan gayanya mendidik di rumah. Ini pendidikan pertama di rumah tu mah. Nah, jadi Nabi Muhammad menjadi pribadi yang lembut tu kerana diasuh oleh wanita yang lembut. Halimah namanya. Nah. Setelah usia 6 tahun dibalikkan ke ibunya. Ibunya pun meninggal dunia 6 tahun. Baru 2-3 bulan bersama ibunya meninggal dunia pula ibunya. Kemudian diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Sampai usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Itu tidak kebetulan Bapak Ibu. Nabi diasuh oleh kakek beliau pun tidak kebetulan. Sudah diset oleh Allah. Umur berapa Nabi diasuh kakek? Umur 6 sampai 8 tahun, 2 tahun saja. Artinya Bapak Ibu kok kamu ngasuh cucu je umur 6 tahun, cucu tu baru jawab. Kok dia lagi lah jawab cucu tu. Oh Pak Haji ya. Kok kayak ya Pak? Umur 6 tahun baru cucu kau jawab. Tak mau urus buang ketik, buang adang lewat lah Pak. Kalau lah 6 tahun kau Pak, ni lah perlu baca cerita lah Pak. Anak-anak umur 6 tahun kau senang dengar cerita Pak. Nen punya waktu baca cerita, kakek dan neneknya lah pensiun. Cerita banyak. Kau ayu apa cerita risau lah Pak, ni panik. Ya. Di kalau tu ngecek ke Pak, Pak cerita Pak. Lalu senang lah panik dah baca cerita ada kau bacanya. Itu Pak kalau jawab Pak, panik. Tapi kalau kakek dia tak ada kerajaan dia pensiun. Oh banyak cerita kakek kau, enak. Tu makuk jo kakek umur 6 tahun Pak. Nyon anak kau Pak dah boleh dari ketik jo kakek jo nenek lo Pak. Kau itu ajaran kakek ajaran nenek kau cuk salah. Perangi kakek Pak, cucu kau tak pernah salah lo Pak. Tu perangi kakek. Dan kakek nenek kau dan cucu kau tak boleh diberangi. Salah anak kau Pak, anak ambo salah ambo berangi, ambo diberang di ayah ambo Pak. Makanya anak kau kalau you cucu, ya kalau jo kakek Pak, lu di backing kali Pak. Tu makanya rusak mental anak kadang-kadang kalau jo kakek. Nah itu Pak. Tapi apa-apa dia mengasuh cucu, boleh dalam beko je dia bikin kau aben anak kau leh. Dan tak leh. Batu, ya betul itu Ustaz malam tadi tak. Lah 6 tahun masuk dan leh. Nah, gitu. Dan tolong je lah nyo. Ya. Tapi idealnya begitu, usia 6 tahun baru cucu dia sama kita. Kalau usia 6 tahun tu mengecek cerita banyak pengalaman yang dibagi itu yang dilakukan kakek Nabi ke Nabi dalam usia 6 sampai 8 tahun itu. Itu tak kebetulan di set Allah itu. Supaya jadi contoh lah dia awak. Ha? Kalau lah ada 8 bekon anak tu lah berkawannya. Tak tahu dia jawab lepas. Ha. Setelah umur 8 tahun kakek Nabi meninggal. Siapa yang mengasuh? Pamannya Abu Talib. Paman Nabi ini ada 9. Ada 2 orang yang kaya raya namanya Abbas dan Haris. Kaya Abbas dan Haris. Tapi kakek Nabi tidak menitipkan ke Haris atau ke Abbas, tapi dititipkan ke Abu Talib yang paling miskin dari anak yang 9. Dari 9 anak Abdul Muttalib, Abu Talib yang paling miskin. Tapi Nabi Muhammad dititipkan ke Abu Talib yang paling miskin, tidak ke yang paling kaya. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad ini calon pemimpin. Calon pemimpin tidak boleh cengeng. Calon pemimpin tidak boleh besar dengan uang banyak.
Anak kalau jo fasilitas mewah dari ketek, juang banyak dari ketek, utaknya dapat jalan lah. Sayolah Pak Ibu kamu. Anak kau kalau disuruh piti saya tu sebentar Pak Ibu, panganannya tumpul, tak kreatif. Maka anak kau perlu diajar duit. Bapak Ibu walaupun banyak piti, anak kalau berkandak jangan langsung diagi, janjikan besok cari piti dulu, supaya nyo tahu tak semudah tu dapat lah. Ya? Maka Nabi itu tinggal dengan Abu Talib dari usia 8 tahun. Apa yang dilakukan Nabi? Mengembalakan kambing orang-orang Makkah. Kubalu kambing Nabi itu Pak, mencari piti Nabi itu Pak, menghasilkan uang Nabi, tidak tinggal gratis Nabi dengan pamannya lah Pak. Nabi itu dari kecil sudah diajar mencari hidup. Tak pernah Nabi itu menengadakan tangan Nabi itu. Pelatih Nabi itu, kubalu kambing. Nya dulu alasannya Ibu bakok kubalu kambing. Bok Nabi itu calon pemimpin umat. Nabi itu kerajaannya menggubalun orang. Ya. Sabalu menggubalun orang, dilaki ke kambing lu. Nyo perangai orang ke mirip. Bapak Ibu memelihara kambing kok payah. Bapak Ibu yang pernah memelihara kabau, aku pernah beteranak kabau, pernah beteranak kambing di sekolah dulu. Kabau kok Pak kan kadang-kadang badan tu Pak. Apa kalau masuk kabau ke kandang walaupun enggak serapiku gampangnya 5 minit sudah. Elo induk gadang itu. Begitu masuk induk gadang tu, masuk satu nak je. Murah melo kabaunya Pak. Manyu barang batang air, elo induk gadang itu, lain ikui. Kok kambing cobalah masuk ke kandang Pak. Dapet kok nyak tabang, dapet nyak lari, dapet kok nyak melompet. 5 ikut kambing Pak 2 jam bisa dah sudah. Kalau tak sabar tu apa sipak tu kambing sadole mah bampuk sana. Orang mirip-mirip gitu. Majak orang kena elok tu sama je masuk kambing Pak. Aku tahu mana Pak, aku ceramahkan kamari ke masjid Pak. Minggu kini apa aku tibu, apa tu hilang. Minggu besok apa aku tibu, apa aku hilang dah. Celah cari Pak. Makanya ceramah aku jamaah tak pernah tetap loh Pak. Sehingga kalau materi ceramah aku bersambung, tak nyambung je loh. Orangnya beda kali tibu. Itu Pak. Kalau ustaz tak pernah aku balu kambing, tak tibu ustaznya itu. Ya Pak. Untung buat pernah aku balu kambing Pak, jadi ambu apa? Ya. Maka Nabi dilatihkan ke kambing itu, memelihara kambing itu perlu kesabaran Pak. Jadi jadi pemimpin, kalau pernah aku balu kambing, sukses jadi pemimpin tu. Kalau pahamnya Pak perangai manusia tu. Tu maka Nabi Ibrahim ku balu kambing kan? Nabi Musa ku balu kambing, Nabi Syuaib ku balu kambing Pak. Kan unta banyak di Makkah tu. Malah Nabi dak ku balu unta Pak. Bakok kambing itu tak kebetulan tu Pak, di set Allah. Kan semuanya diatur Allah. Allah Bapa, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka ailan. Itu semuanya diatur Allah. Tak ada yang kebetulan. Ya. Di samping Nabi itu menunjukkan kejujuran yang luar biasa kalau kambing Bapak. Bok kambing pun banyak Pak. Bisa je dijual siku Pak, bisa dibakar siku, tak tahu orang loh Pak. Nabi tidak pernah melakukannya Pak. Sebanyak apa masuk, sebanyak itu keluar. Sebanyak itu keluar, sebanyak itu masuk. Nabi tidak pernah membawa kambing masuk kalau tidak kenyang. Itu hebatnya akhlak Nabi itu Pak. Tidak pernah Nabi memasukkan ke kandang kambing yang digembalakannya kecuali kambing itu semua kenyang. Seperti bodawak kan tidak Pak. Allah sorry masuk lagi, kanyang tak kanyang terserah lah. Nabi tidak Pak. Itu kenapa Nabi itu kebalu kambing. Ya. Jadi dari kecil Nabi itu terlatih dengan kehidupan. Tak manja Nabi itu Pak. Jadi anak-anak aku Pak Yu perlu diajar itu. Sebenarnya. Perlu diajar mereka mengerti dengan hidup. Tak semudah tu mencari piti tu Pak. Makanya ambo Pak Ibu kalau ada mahasiswa ambo tinggal di masjid, ketika pertemuan pertama tu bersurvei tu bertanya tu, "Awak di mana tinggal?" Di masjid Pak. Mah, masjid tu. Lambo catat ambo dapat B langsung tu. Asal dia tinggal di masjid bagi B langsung tu. Tapi tak musabik kenyo kot dibunya leh. Dia bercatat tu Pak. Itu
dia tak minta lagi uang ke orang tuanya tu Pak. Dari mulai di awal kuliah sampai selesai tak pernah minta uang tu Pak. Makan dia cari sendiri, belanja dia cari sendiri, biar kuliah cari sendiri. Itu lebih hebat dari yang PA itu Pak. Ya. Dan anak-anak kita perlu diajar tu Pak. Makanya kalau ada anak-anak pergi sekolah membawa kuih, itu Masya Allah tu Pak. Sukses anak mana tu disuruh. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang ya memang begitulah kita dengan anak. Tak selalu anak tu kita curahkan dengan uang. Rusak anak tu. Asal do kandak ni dapat tu rusaknya begitu. Perlu direm. Perlu juga disadarkan bahawa tak semudah tu hidup pun. Bukan nak kikik enggak. Gitu. Jadi apa yang terjadi pada Nabi itu sampai pribadi Nabi sebegitu hebatnya, itu semua sudah diset dan diatur oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.